Oke baik, sekarang kita akan membahas tentang sistem pendidikan nasional. Sebelumnya kita akan melihat dulu poin-poin pembahasan yang akan dibahas. Jadi yang pertama itu ada pengertian sistem, lalu yang kedua ada pendidikan sebagai suatu sistem, yang ketiga pengertian pendidikan nasional, yang keempat dasar pendidikan nasional, yang kelima unsur pokok dan asas pelaksanaan pendidikan nasional, yang keenam ada tujuan dan fungsi pendidikan nasional, yang ketujuh ada visi dan misi dari pendidikan nasional, dan yang terakhir ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Jadi yang pertama ada pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang dimana berarti sekumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Zahara Idris berpendapat bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen atau unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Yang kedua, ada pendidikan sebagai suatu sistem. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang kurikulum, dan peralatan atau fasilitas. Oke, yang ketiga ada pengertian dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat ada dasar pendidikan nasional. Pancasila telah menjadi dasar pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai yang dimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal, yaitu Pancasila. Lalu landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional ialah ketetapan MPR. Selanjutnya ada unsur pokok dari pendidikan nasional. Unsur pokok pendidikan nasional terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Lalu ada pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berakhlak dan bertakwa, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta dapat bertanggung jawab. Nah, di sini juga ada fungsi pendidikan nasional. Yang pertama sebagai alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia.
Lalu yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Oke, selanjutnya ada visi dan misi dari pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, di mana dapat menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab semua tantangan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Oke, jadi ada misi dari pendidikan nasional. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, ada membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Lalu yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Selanjutnya ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, kelembagaan, program, pengelolaan pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kelembagaan pendidikan, yaitu ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggara pendidikan di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua ada jenis program pendidikan, yaitu ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, dan nasional dan global. Selanjutnya ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, kelembagaan, program, pengelolaan pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kelembagaan pendidikan, yaitu ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggara pendidikan di Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua ada jenis program pendidikan, yaitu ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan yang terakhir ada pendidikan profesional. Lalu ada jenjang pendidikan. Yang pertama jenjang prasekolah, yang kedua ada jenjang pendidikan dasar yaitu sekolah dasar, lalu ada pendidikan menengah yaitu sekolah menengah, dan yang terakhir ada pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi. Lalu ada kurikulum pendidikan, di mana isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib ada yang memuat. Yang pertama ada pendidikan Pancasilanya, itu wajib banget ya teman-teman. Lalu yang kedua ada pendidikan agama, pastinya ya karena kita kan di Indonesia tinggalnya dan menganut agama masing-masing. Lalu yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian ada pengelolaan sistem dari pendidikan nasional. Penanggung jawab pendidikan nasional adalah Presiden, sedangkan pengelolanya diatur sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, pengelola sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh Presiden yang kepada departemen atau menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan. Lalu yang kedua, dalam hal tertentu, pendidikan nasional yang mengandung kekhususan diantaranya kedinasan dan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Diserahkan oleh Presiden kepada departemen atau badan pemerintah lainnya.
Lalu yang ketiga, dalam mengelola pendidikan nasional yang anggotanya antara lain terdiri dari wakil-wakil pengelola dan unsur-unsur masyarakat. Dewan Pendidikan Nasional berfungsi sebagai penasihat presiden untuk masalah-masalah pendidikan nasional, juga penasihat badan kerjasama antara pengelola pendidikan nasional. Nah, pasti teman-teman juga udah pada tahu kan kalau tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimana bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta dapat bertanggung jawab. Kemudian kita akan membahas tentang struktur pendidikan. Oke, jadi pendidikan di Indonesia itu ada 3 jalur ya teman-teman. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, dan ada pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Nah, jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, terus pendidikan menengah, lalu pendidikan tinggi. Lalu jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, yaitu ada kejuruan, ada pendidikan akademik, ada pendidikan profesi atau vokasi, lalu ada pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan non formal ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti dari pendidikan formal. Ketika belum mendapatkan pendidikan formal, bisa mengenyam pendidikan non formal ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar. Nah, apa aja sih yang ada dalam teori belajar? Ada beberapa jenis teori belajar dan apapun yang akan kita bahas mengenai teori belajar untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Oke, yang pertama dari teori belajar, pengertian teori belajar. Teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungannya. Nah, selain itu, dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus dan juga respon. Dan juga teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup yang dihubungkan dengan stimulus yang didapat dari lingkungan. Jadi adanya stimulus dan juga respon yang diberikan oleh lingkungan sekitar kepada dirinya. Oke, baik. Teori belajar dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori konstruktivisme, dan yang keempat ada teori humanistik. Ya, teman-teman, tadi kita sudah melihat ada 4 teori. Nah, yang pertama tadi ada teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini pertama kali teori ini dicetuskan oleh seseorang bernama Gagne dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Nah, teori belajar ini juga, yaitu teori behavioristik, menyatakan bahwa interaksi antara stimulus dan juga respon, juga penguatan
terjadi dalam suatu proses belajar. Jadi adanya stimulus dan respon ini terjadi ketika kita sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, ada juga tokoh-tokoh dari teori belajar behavioristik. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Nah, beliau menyebutkan bahwa dengan menerapkan strategi ini, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara itu, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Belajar menurut teori ini adalah suatu perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Selanjutnya, tokoh behavioristik yang kedua ada Thorndike. Nah, beliau menyebutkan bahwa peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan juga respon, yang menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan sebuah masalah. Nah, eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sebuah sangkar yang tertutup, yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila di knop dalam sangkar itu disentuh. Selanjutnya, yang ketiga dari tokoh teori behavioristik ada Skinner. Nah, beliau menganggap bahwa reward dan reinforcement merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Juga pada teori ini, guru memberikan penghargaan, hadiah, atau nilai yang tinggi sehingga anak-anak akan menjadi lebih rajin. Atau guru juga bisa mengapresiasi siswa ketika siswa mampu menjawab, berani bertanya, dan juga melakukan hal-hal lain yang dapat membuat proses pembelajaran menjadi semakin lebih baik. Nah, tadi kita sudah membahas teori behavioristik. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang sukses. Maka, pengajaran yang menganut paham kognitivisme banyak sekali yang melibatkan siswa dalam kegiatan, di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan kepada siswa. Nah, kita sudah membahas dua teori. Yang pertama, behavioristik. Yang kedua, teori kognitif. Nah, yang ketiga yang kita akan bahas adalah teori konstruktivisme. Apa sih teori konstruktivisme ini? Nah, teori konstruktivisme ini yaitu pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Seseorang yang belajar akan membentuk sebuah pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan akan menciptakan sebuah pengertian yang baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip konstruktivisme. Kita akan bahas kita akan membahas 4 prinsip dari teori konstruktivisme. Yang pertama, ada pengetahuan yang dibangun oleh siswa itu sendiri. Jadi, siswa memiliki kemampuan untuk memotivasi, membangun semangat agar ia mampu lebih giat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Tadi, karena siswa memiliki kemampuan, jadi guru hanya memfasilitasi siswa. Siswa harus memiliki keinginan karena pengetahuan tidak bisa dipindahkan oleh guru, tapi guru hanya menjadi fasilitator atau media agar siswa mampu mendapatkan ilmu. Yang ketiga, ada murid menuju ke konsep yang lebih rinci agar apa yang ia pelajari akan lebih mudah dipahami dan juga diserap. Yang keempat,
ada guru sekedar memfasilitasi. Ya, seperti yang tadi setelah saya sampaikan, bahwa guru hanya menjadi fasilitator dalam teori konstruktivisme ini, karena tujuannya adalah untuk membentuk pribadi dari siswa-siswa tersebut. Nah, lanjut, setelah kita tadi membahas beberapa teori, nah lanjut teori selanjutnya adalah teori humanistik. Nah, dari teori humanistik ini diharapkan siswa dapat memahami potensi dari dirinya sendiri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi dirinya yang bersifat negatif. Dan dari tujuan pembelajaran ini yaitu lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Jadi, proses ini lebih menekankan siswa kepada proses bagaimana siswa itu mau memiliki keinginan untuk berusaha dalam belajar daripada hasilnya, karena tentunya dari proses usaha yang dilakukan akan menimbulkan sebuah pengalaman-pengalaman yang nantinya akan lebih berkesan kepada siswa-siswa atau tiap-tiap individu yang melakukan proses pembelajaran. Nah, dalam teori ini, menurut Arthur Combs, untuk itu guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba untuk memahami dunia, bagaimana persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus dapat merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Jadi bagaimana cara guru itu mampu mempengaruhi siswa supaya siswa dapat memiliki pikiran yang sejalan dengan pikiran yang ada pada gurunya. Nah, kita sudah membahas 4 teori belajar. Lalu bagaimana implementasi dalam pendidikan dan juga proses pembelajaran? Nah, berikut ada manfaat dari beberapa teori belajar tersebut. Yang pertama, ada membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Jadi, teori tersebut, teman-teman, mampu membantu seorang dosen atau guru untuk memahami karakter peserta didik dalam proses pembelajaran, supaya ketika proses pembelajaran berlangsung, murid dan guru merasa nyaman. Ketika adanya kesulitan akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan juga merencanakan proses pembelajaran agar terciptanya proses pembelajaran yang nyaman dan juga lebih efisien. Selanjutnya, yang ketiga ada membantu guru atau dosen untuk mengelola kelas agar suasana kelas lebih tertata. Yang keempat, itu membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Dari beberapa teori tersebut, ini condong kepada teori behavioristik karena adanya stimulus dan respon perilaku guru sendiri dan juga hasil belajar siswa yang telah dicapai, atau bisa berupa ranking di kelas. Selanjutnya, yang keenam ada membantu proses belajar yang lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Yang ketujuh ada membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungannya dan juga bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil dan juga prestasi yang dirasa maksimal. Nah, 4 teori tersebut sudah kita bahas. Tentunya pasti ada saja kesimpulan yang harus kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi yang pertama, kesimpulannya adalah belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan suatu individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagaimana hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Selanjutnya, poin kedua dari kesimpulan, pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama. Jadi semua teori itu tentunya berbeda. Hanya saja penerapan dalam pembelajarannya serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Bagaimana cara mereka memandang 4 teori tersebut tentunya akan menjadi sebuah perbedaan. Jadi penggunaan teori belajar ini
dan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar terciptanya kondisi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke anak-anak, jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk pembelajaran dan materi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning, disingkat dengan SCL. Pembelajaran dengan pendekatan atau paradigma tersebut dilaksanakan dalam ragam pembentukan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah dalam kegiatan belajar kurikuler. Ada beberapa materi pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, stimulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan saat ini di perguruan tinggi dihadapkan pada era industri 4.0, di mana metode pembelajaran yang digunakan diharapkan menggunakan kombinasi dengan konvensional berbasis kelas dan pembelajaran daring atau online. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih secara efektif agar sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Contohnya itu ada penilaian bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran yang ditujukan pada kadang. Yang pertama itu ada pembelajaran tatap muka. Metode pembelajaran itu dengan diskusi kasus dan juga diskusi kelompok. Penugasannya itu dengan problem solving. Yang kedua, praktikum dan praktik. Metode pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan ketebasannya membuat proyek tertentu. Yang ketiga, praktik lapangan. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan juga diskusi kelompok. Penugasannya membuat portofolio. Media pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Begitu juga dengan menarik. Saat ini, penggunaan media yang beragam tidak hanya sekadar sebagai alat bantu pembelajaran semata-mata, tetapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pembelajaran itu sendiri. Pemanfaatan media untuk mendukung aktivitas pembelajaran tidak selalu menggunakan ragam media yang canggih dan juga mahal. Pemanfaatan media dalam aktivitas pembelajaran perlu disesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik, belajar, atau audiens. Proses pembelajaran di universitas merupakan implementasi dari rencana pembelajaran semester yang ada pada rancangan pembelajaran dan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praksa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Pada pelaksanaan pembelajaran, dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa bersama dosen memilih, menemukan, dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan keterampilan. Dengan paradigma inilah, proses pembelajaran lebih tepat digunakan dengan model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning.
Pada proses pembelajaran SCL, belajar diartikan sebagai dengan mencari dan mengonstruksi pengetahuan secara aktif dan spesifik. Pengetahuan tidak ditransfer ke mahasiswa, melainkan sebagai hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar. Dosen tidak menyampaikan pengetahuan atau mengajar ceramah, dan mahasiswa membentuk pengetahuan. Pembelajaran bauran atau juga disebut dengan blended learning adalah salah satu pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-unggulan pembelajaran tatap muka dengan keunggulan-unggulan pembelajaran daring dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Dalam pembelajaran bauran, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat daring, mahasiswa akan dapat mengendalikan dirinya sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, virtual reality, serta mahasiswa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah.